akses terhadap beragam perangkat ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Jadi tidak dipaksakan untuk menggunakan satu perangkat ajar, tapi disediakan akses ke perangkat ajar sehingga bisa dipilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan muridnya. Kebutuhan murid. Tapi kalau kita punya beragam perangkat ajar, itu akan memudahkan kita. Yang kedua, kesempatan melakukan refleksi secara berkala pada lingkup personal maupun kolektif. Kepala sekolah pengawas yang efektif itu selalu membantu guru dan sekolah untuk melakukan refleksi secara berkala. Ya. Refleksi ini mungkin kegiatannya sangat sederhana, tetapi bukti menunjukkan dimanapun, termasuk yang kami praktekkan, yang namanya refleksi ini sangat efektif untuk melakukan perbaikan tanpa harus menyalahkan. Ya. Melakukan perbaikan tanpa saling menyalahkan. Yang ketiga, umpan balik. Umpan balik terhadap upaya percobaan, nyoba hal baru, teknik baru, tanpa takut disalah-salahkan atau dihakimi. Jadi ini penting ya, penting agar guru dan sekolah itu berani mencoba, tidak takut disalah-salahkan, tidak takut dihakimi. Yang keempat, memilih dan mengikuti pelatihan yang topiknya sesuai kebutuhan, ya, bukan pelatihan yang topiknya ditentukan oleh atasan, ya, oleh dari langit gitu ya, tapi yang sesuai dengan contohnya apa, ya, ini yang akan dilakukan. Nanti teman-teman juga boleh menuliskan di chat kira-kira kebutuhan pelatihannya apa. Itu boleh dituliskan di chat agar dibaca oleh teman-teman kampus Gurujikal untuk ditindaklanjuti sebagai program. Yang berikutnya adalah mendapatkan kesempatan berbagi praktek baik dan berkolaborasi. Jadi agar paham why-nya kenapa. Ngapain sih saya harus mencoba hal baru? Nah, kalau ada kesempatan untuk berbagi praktek baik, itu kita jadi punya motivasi. Oh, kalau gagal saya nggak disalahkan, tapi kalau berhasil saya nanti bisa bagikan kepada guru yang lain, gitu ya. Dan itu banyak sekali teman-teman yang sudah dipraktekkan oleh teman-teman komunitas guru belajar Nusantara, bagaimana guru-guru yang awalnya ragu-ragu, awalnya tidak percaya diri, tetapi dengan encourage yang tepat, akhirnya berani untuk berbagi praktek baik. Dan riset yang kami lakukan di Probolinggo dan Kota Batu membuktikan bahwa guru yang membagikan praktek baik, capaian literasi dan numerasi muridnya lebih tinggi dibandingkan murid-murid dari guru yang tidak berbagi praktek baik. Ya, simple, berbagi praktek baik itu. Jadi membagikan sesuatu itu kita nggak khawatir juga di copy paste atau ditiru. Ya namanya membagikan kebaikannya ya perlu ikhlas gitu ya. Tapi bukti menunjukkan bahwa ketika kita membagikan, justru murid-murid kita yang naik literasi dan numerasinya. Ya mungkin kalau teman saya Pak Maman tentunya itu namanya berkah Pak Buki gitu ya. Ya, kita membagikan hal baik, tapi manfaatnya tidak hanya pada orang lain, manfaatnya juga buat murid-murid kita. Dan kalau murid-murid kita literasi numerasi yang meningkat, ya tentu manfaatnya juga buat kita juga gitu kan. Itu dukungan-dukungan yang dibutuhkan. Ini penting untuk dicatat oleh para kepala sekolah, oleh para pengawas. Kalaupun masih kesulitan untuk memenuhi semuanya, saran saya itu lakukan refleksi. Ya, bantu guru, bantu sekolah untuk melakukan refleksi berkala. Itu gratis tanpa biaya bisa dilakukan. Yang kalau refleksi sudah jalan, yang kedua yang bisa dilakukan adalah berbagi praktek baik. Ya, dorong guru-guru untuk bikin pertemuan kecil-kecilan, 4 orang guru, 6 orang guru, tidak apa-apa. Kemudian saling membagikan praktek baik. Itu akan mendorong proses belajar secara kolektif. Nah, itu dukungannya. Kalau dalam bentuk kesempatannya apa? Kesempatan untuk merancang kurikulum satuan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang relevan dengan konteks lokal, yang menjawab kebutuhan orang tua, yang menjawab keresahan orang tua. Kenapa? Karena kalau sekolah itu bisa menjawab kebutuhan atau keresahan orang tua, maka kita bisa merebut hati para orang tua.
Kalau kita bisa merebut hati para orang tua, ya tentu akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan dukungan dari para orang tua. Gitu. Yang kedua, mengatur jadwal pembelajaran. Ya, karena kan selalu ada kejadian-kejadian yang tidak kita duga gitu ya. Semisal banjir gitu ya. Banjir ya tentu perlu ada jadwal-jadwal pengganti, dan oleh karena itu sekolah harus punya kewenangan untuk mengatur jadwal tersebut. Tidak harus selalu diatur-atur oleh pemerintah pusat. Yang berikutnya, merancang dan melaksanakan pembelajaran berdasarkan asesmen diagnosis murid. Jadi kesempatan untuk merancang, menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kondisi muridnya. Kalau muridnya kemampuannya masih 3, diajari di level 7, jaga sembung, gak nyambung nanti. Malah justru semakin kesulitan. Dan semakin kayak ibaratnya itu kayak dorong kayak mendorong truk mogok gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Caranya gimana? Asesmen diagnosis. Mengatur tempo pembelajaran sesuai ritme belajar murid. Tidak dikejar-kejar target. Guru bukan sopir angkot. Ya, kalau sopir angkot itu dikejar-kejar target setoran gitu ya. Tapi guru bukan sopir angkot ya. Ya, guru adalah pendidik. Oleh karena itu, guru juga perlu mendapatkan kesempatan untuk mengatur tempo pembelajaran sesuai ritme belajar murid. Ya, tidak bisa dikejar-kejar dengan target. Yang berikutnya, menggunakan beragam media dan sumber belajar yang relevan. Tidak harus menggunakan satu-satunya buku teks gitu ya, satu-satunya LKS, tapi boleh menggunakan beragam media yang lain. Bu Wanti, teman saya di Sanggau, itu semisal mengajar literasi tanpa buku, malah mengajar literasi tidak dengan buku bacaan, mengajar literasinya dengan menggunakan makanan lokal. Loh kok bisa? Nah itu menariknya. Itu ada di buku Literasi Menggerakkan Negeri. Silakan dapatkan bukunya. Dan yang terakhir, merancang dan melakukan beragam asesmen yang menunjang pembelajaran. Ya. Jadi asesmen tidak lagi hanya untuk store nilai gitu ya, tapi asesmen yang menunjang pembelajaran. Kalau kita bingung, ini murid-murid itu maunya apa sih? Lakukan asesmen. Murid-murid kok seperti kesulitan pembelajaran, sulit belajar ya, lakukan asesmen. Kalau murid-murid ini gimana biar mereka lebih terarah belajarnya, lakukan asesmen. Karena dengan asesmen itu kita mendapatkan informasi-informasi yang berguna, informasi-informasi yang kita butuhkan untuk memahami kebutuhan murid, gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika tidak ada kesempatan dan dukungan tersebut? Gimana coba? Ya harus direbut, ya. Karena kemerdekaan profesi kita, kemerdekaan profesi kita sebagai pendidik itu tidak jatuh dari langit, teman-teman. Ya, kemerdekaan profesi kita sebagai pendidik itu hasil perjuangan. Ya kita yang harus berjuang. Caranya gimana untuk merebutnya? Caranya adalah bergabung dengan komunitas. Ya, bergabung dengan organisasi profesi guru. Ada banyak organisasi profesi guru yang progresif, semisal Komunitas Guru Belajar Nusantara, Ikatan Guru Indonesia, Federasi Guru Independen Indonesia, Persatuan Guru NU, dan masih banyak lagi. Ya, silakan bergabung di komunitas, di organisasi profesi guru, agar mendapatkan kesempatan dan dukungan tersebut, merebut kemerdekaan kita sebagai pendidik. Nah, tadi di atas sudah ada yang bertanya. Sebentar, saya baca. Ada yang menyatakan, Pak Jojo ini ya, merdeka tetap harus ada aturannya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa sih arti merdeka itu. Buat saya, merdeka itu berbeda dengan bebas. Ya. Merdeka, bebas. Ya. Bebas itu freedom. Merdeka itu otonom, independen. Ya. Jelas beda kan ya. Bebas adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu sesuai sesuka hatinya. Itu bebas. Kemerdekaan itu adalah kesempatan dan kewenangan untuk mengatur
mengatur urusan yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, otonom. Jadi kalau yang mereka merdeka itu punya otonom. Kalau urusannya apa? Tanggung jawabnya apa? Pembelajaran. Ya berarti kita punya otonomi, punya kewenangan, punya kesempatan untuk mengatur tanggung jawab kita dalam hal pembelajaran. Itu namanya merdeka, teman-teman. Ya, jadi beda dengan bebas. Nah, ini dijelaskan lebih clear lagi oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau istilahnya Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan dalam pendidikan. Ya. Ada 3 cirinya. Yang pertama, tidak hidup terperintah. Ya. Terus, kalau tidak hidup terperintah apa? Semaunya sendiri? Enggak. Memerintah diri sendiri. Ya. Jadi, melakukan sesuatu, belajar karena kemauan sendiri. Ya. Belajar bukan karena dipaksa, belajar bukan karena takut, belajar bukan karena dimarahin, belajar bukan karena apa, tapi ya karena saya sadar belajar itu adalah kebutuhan saya. Yang termasuk yang kedua, kemerdekaan adalah berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Sudah bisa nyuruh diri sendiri untuk belajar, ya kemudian yang menjalankan perintah tersebut dengan kekuatan sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Kita bisa ngatur perilaku kita untuk belajar atau untuk ngajar ya karena kekuatan daya upaya kita punya. Dan yang ketiga, cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Artinya perintah yang kita berikan pada diri kita itu dijalankan dengan suatu kecakapan sehingga hidup kita bisa hidup kita itu tetap tertib. Baik tertib dengan diri kita sendiri maupun tertib dengan orang lain. Dari sini semakin gamblang, semakin jelas bedanya antara merdeka dengan bebas. Itu ya teman-teman ya. Rasa beda kan? Ya ternyata ya merdeka itu bukannya chaos. Ya, merdeka itu ternyata mengatur sendiri dengan kekuatan sendiri sehingga hidup kita menjadi tertib. Nah, kalau menggunakan konsep modern, tadi kan Ki Hajar Dewantara, kalau menggunakan konsep modern, merdeka belajar itu padanannya adalah self-regulated learning. Learning yang diregulasikan oleh diri kita sendiri. Belajar yang diatur oleh diri kita sendiri. Jadi mereka yang merdeka belajar adalah mereka yang mengatur sendiri tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Dan ini yang menjadi impian kita, teman-teman. Kalau kita ingin murid-murid kita menjadi pelajar sepanjang hayat, ya mereka harus merdeka belajar. Mereka harus mampu mengatur sendiri itu cara dan penilaian belajarnya. Tidak hanya ketika disuruh oleh gurunya atau tidak hanya ketika ada tuntutan dari sekolah. Nah, ada 3 komponennya: komitmen, ya, komitmen, jadi paham tujuannya. Kenapa sih saya harus belajar? Kenapa saya perlu belajar A? Sama ke guru juga gitu. Kenapa sih saya mengajar? Kenapa saya memilih profesi jadi guru? Itu pertanyaan yang penting untuk membangun komitmen kita. Sebenarnya tujuan kita ngajar itu buat apa sih? Yang kedua adalah mandiri. Mandiri artinya mencari cara untuk mengejar atau mencapai tujuan tersebut. Ya, cara yang paling efektif, cara yang bisa mengatasi tantangan, cara yang bisa mengatasi kesulitan dengan menggunakan sumber daya yang kita miliki. Ya, tidak tergantung pada pihak lain. Yang ketiga yang jadi kuncinya adalah refleksi. Ya, bagaimana kita secara berkala melakukan refleksi, melakukan penilaian diri, apa sih kelebihan kita, apa yang sudah baik, apa yang masih belum baik, apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai, sehingga dari hasil evaluasi itu kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan, kita tahu apa yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi merdeka belajar itu 3 ini, komitmen, mandiri, dan refleksi. 24.380 itu nah, contohnya, ya, contoh dari merdeka belajar itu apa sih? Murid belajar meski tidak ada guru. Murid membaca buku selain yang diwajibkan. Ya, murid mengatur sendiri
belajarnya. Murid melakukan refleksi berkala. Jadi sungguh indah teman-teman dunia kita. Kalau murid-murid kita itu bisa merdeka belajar. Itu kan cita-cita kita gitu ya. Cita-cita kita kan seperti itu. Bagaimana murid-murid itu belajar meskipun tidak ada guru. Belajar selain apa yang diwajibkan. Belajar dengan mengatur sendiri jadwalnya. Kapan dia belajar, kapan dia main, kapan dia makan. Dan belajar melakukan refleksi secara berkala. Oke, ini beberapa contoh praktek yang dari guru yang merdeka belajar. Nanti bisa dipelajari apa sih yang penting dilakukan oleh guru agar bisa menularkan semangat merdeka belajar. Ini beberapa sumber surat kabar guru belajar itu teman-teman bisa unduh di Google Book. Bukunya Merdeka Belajar di Ruang Kelas bisa didapatkan di toko-toko buku, baik offline maupun online. Nah, jadi modal dasar, modal terpenting untuk menjalankan kurikulum merdeka itu adalah kapasitas untuk melakukan merdeka belajar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah lulus modul guru merdeka belajar, sudah mempraktekkan, maka itu sudah separuh jalan. Ya, sudah separuh jalan untuk bisa efektif menerapkan kurikulum merdeka. Sudah separuh jalan. Jadi, kenapa? Ya karena namanya ketika kita mencoba hal baru, ketika mencoba kurikulum baru, ya pasti butuh semangat untuk belajar. Kalau semangatnya nggak semangat belajar, ya mending jangan dulu menggunakan kurikulum merdeka. Nah, selain itu apa? Ada beberapa teman-teman, ada beberapa yang program-program pelatihan dari kampus Guru Cikal yang teman-teman bisa ikuti. Dan ini seringkali di beberapa kesempatan kampus Guru Cikal memberikan diskon besar-besaran. Nanti silahkan tanyakan di akun Instagram kampus Guru Cikal, mana Pak Admin, admin guru, Minggu, mana program yang lagi diskon nih? Kalau ada diskon, minta, ayolah kasih diskon gitu ya, minta aja, oh ya, ini bilang Pak Buki yang nyuruh gitu. Gitu ya teman-teman. Ini ada beberapa topik yang diusulkan oleh tim kampus Guru Cikal. Saya garis bawahin, saya tebalkan yang menurut saya itu lebih prioritas. Yang pertama, memahami murid untuk merdeka belajar. Yang kedua, asesmen formatif untuk merdeka belajar. Terus prinsip asesmen merdeka belajar, asesmen merdeka belajar berbasis kinerja untuk sumatifnya nanti. Sama yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek. Semua program-programnya ini bisa diakses di Karirmu. Di Karirmu bisa dibuka di website maupun di aplikasi Android. Oke, mungkin boleh ditahan dulu ya. Yang program tadi Pak Buki mungkin bisa di-capture. Jadi nanti di akhir kita akan membagikan Padlet yang mau diisi. Bapak Ibu bisa memilih dari ini ya program atau di luar ini mungkin. Tapi sarannya Pak Buki yang dibuat ya gitu. Nanti dari atas saran Pak Buki nih langsung di follow up nih. Nanti akan ada program diskon besar-besaran ya tadi yang dibilang ya. Jadi kira-kira apa nih yang butuh? Oke, terima kasih Bu Amel buat follow up-nya. Nah, sekarang sudah ada sejumlah pertanyaan. Ya, sudah ada sejumlah pertanyaan di kolom komentar. Saya akan jawab gitu ya pertanyaannya. Oke, dari Bu Eva Septiana, KGBN Tuban. Saya sudah mengisi IKM, ternyata hasilnya adalah mandiri belajar. Padahal kami ingin mandiri berubah. Bagaimana Pak Budi? Apakah bisa refresh dan mengisi ulang? Oke, jadi gini teman-teman. Ketika melakukan pendaftaran implementasi kurikulum merdeka, itu nanti ada survei yang membantu rekan-rekan untuk melakukan penilaian diri secara akurat. Nah, dari survei itu
akan keluar rekomendasi. Rekomendasinya ada 3, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Apakah rekomendasinya harus diikuti? Tidak harus. Itu rekomendasi. Keputusan tetap ada di kepala sekolah. Jadi kepala sekolah, misal mandiri belajar, tetapi kami sudah siap kok untuk mandiri berubah. Boleh menentukan pilihan mandiri berubah, tidak harus sesuai dengan rekomendasi. Nah, kalau untuk Bu Eva Septiana yang sudah terlanjur memilih terpilih di mandiri belajar, nanti per 4 April para pengisi bisa melakukan revisi pilihannya. Jadi Bu Eva nanti akses lagi di hari Senin atau hari setelahnya untuk melakukan perbaikan rekomendasi, perbaikan keputusannya. Jadi silakan diubah di situ dari mandiri belajar ke mandiri berubah. Jadi pendaftaran implementasi kurikulum merdeka diperpanjang sampai akhir April. Oke, dari Bu Ratna Wilis dari 50 kota. Apakah kurikulum merdeka hanya diperuntukkan untuk semua lembaga pendidikan? Jadi gini Bu Ratna Wilis, kurikulum merdeka wajib dijalankan oleh sekolah penggerak dan SMKPK. Jadi kalau yang statusnya sekolah penggerak dan SMKPK, salah satu kewajiban mereka adalah menjalankan kurikulum merdeka. Dan itu sebenarnya sudah ada prosesnya di proses seleksinya. Ya. Kalau sekolah penggerak itu hukumnya wajib. Nah, kalau yang bukan sekolah penggerak gimana? Boleh. Kalau bukan sekolah penggerak, kurikulum merdeka adalah salah satu pilihan dari 3 pilihan kurikulum yang tersedia. Apakah kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau kurikulum merdeka? Saran saya, setidak-tidaknya gunakan kurikulum darurat. Jangan kurikulum 2013. Lalu padat. Kurikulum merdeka, kurikulum darurat itu apa sih? Kurikulum darurat adalah kurikulum 2013 yang dipangkas sejumlah KIKD-nya. Jadi bebannya lebih sedikit, lebih ringan dibandingkan kurikulum 2013. Tapi kalau cukup percaya diri, untuk menggunakan kurikulum merdeka. Oke, itu untuk Bu Ratna Wilis. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan rapot anak-anak? Apakah sama dengan rapot di K13? Jadi teman-teman, kenapa sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka itu harus mendaftar? Salah satu tujuannya adalah akan dikeluarkan surat penetapan sekolah tersebut menggunakan kurikulum merdeka. Sehingga dari surat penetapan itu nanti dapodiknya akan diubah. Dapodiknya akan diubah. Ya. Termasuk isian rapotnya. Ya, termasuk isian rapotnya akan mengikuti format yang ada di kurikulum merdeka. Apa menariknya penilaian di kurikulum merdeka? Menariknya adalah kurikulum merdeka menghapus miskonsepsi kompetensi, ya, yang membagi kompetensi itu menjadi 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan kemudian diukur sendiri, diajar secara terpisah, diukur secara terpisah. Di kurikulum merdeka penilaiannya tidak dipecah-pecah berdasarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tapi cukup satu penilaian. Seberapa jauh murid-murid sudah menguasai capaian pembelajaran. Itu ya Bu Suwarti. Wah, ini susah pertanyaannya. Dari Bu Ayu Hidayati. Kenapa dinamakan merdeka? Idenya dari mana? Kenapa namanya merdeka? Ya karena tadi merdeka itu artinya mempunyai otonomi untuk urus, ya, untuk mengelola urusan yang berkaitan dengan tanggung jawab kita.
Jadi di kurikulum Merdeka itu akan sangat kental semangat bagaimana guru dan sekolah itu merdeka, punya otonomi, ya, bisa mengatur sendiri urusan-urusan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam hal penyelenggaraan pembelajaran. Oke, dari Bu Indri Guli. Kalau kurikulum Merdeka tidak lagi disibukkan dengan mengejar KKM, apakah artinya tidak diperlukan menentukan standar minimal kemampuan yang perlu dikejar oleh anak? Kalau tetap perlu, bagaimana cara menentukannya? Ini loh teman-teman, ada masa lalu seringkali ukuran-ukuran standar itu terlalu bertumpuk-tumpuk, banyak banget, dan bikin ribet. Contoh, sebenarnya yang menentukan standar minimal lulusan itu ujian nasional atau capaian KKM? Jawabannya pasti dua-duanya. Ya kan, ribet kan? Ribet kan? Sudahlah ngejar KKM, ngejar pula ujian nasional. Jadi yang mau dikejar apa yang menentukan? Ya kan? Nah, jadi tanyanya, apakah di kurikulum Merdeka tidak ada standar? Tetap ada standar. Tetapi penerapan standar itu perannya lebih longgar sehingga membuat guru dan kepala sekolah bisa lebih berdaya, ya, bisa lebih berdaya dalam mengelola proses belajar. Jadi contoh, wah, ada yang dangdutan. Oke, dangdutan udah lewat. Nah, jadi teman-teman, di kurikulum Merdeka itu tetap mendorong kita semua mencapai standar kompetensi lulusan SKA. Jadi SKA-nya itu tetap dikejar. Nah, terus bagaimana untuk memastikan pencapaian standar kompetensi lulusan tersebut? Ada dua cara, ada dua level. Kalau mengevaluasi penguasaan capaian belajar oleh murid secara individual, itu kewenangan dari guru dan sekolah. Dan itu teman-teman sudah diatur di Undang-Undang Sisdiknas. Jadi apa? Kalau pencapaian standar oleh murid kita, itu yang menjudgment adalah guru dan sekolah. Nggak perlu menteri yang menjudgment. Karena yang tiap hari ketemu ya guru dan kepala sekolahnya. Itu satu, cara yang pertama. Kalau untuk bagaimana standar kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan, itu dilakukan melalui asesmen nasional. Yang nanti hasilnya ditampilkan menjadi raport pendidikan. Dari situ akan terlihat bagaimana seberapa jauh sih penguasaan. Tapi asesmen nasional tidak mempengaruhi nasib murid. Dia lebih pada memberikan bahan pada kita, pada guru, pada kepala sekolah, pada daerah, pada kementerian tentang apa yang harus dilakukan. Ya, apa yang harus dilakukan. Nanti kalau teman-teman lihat launching hari ini, itu happy banget sih. Saya senang banget dengan launching hari ini soal raport pendidikan yang lebih memberdayakan, yang lebih positif, yang lebih memberikan umpan balik secara aktual. Itu ada di itu ya Bu Indri ya. Jadi tetap ada secara individual murid itu diurus oleh guru dan sekolahnya, secara sistem diatur oleh kementerian melalui asesmen nasional. Oke. Bagaimana kemerdekaan belajar untuk kelas 1 SD, sedangkan masyarakat menuntut anak untuk bisa baca tulis. Nah, jadi teman-teman, itu sebenarnya penting buat kita berkomunikasi kepada orang tua, bukan hanya di kelas 1 SD saja, tapi di semua jenjang, untuk membicarakan capaian-capaian yang mungkin dicapai oleh
anak mereka dalam satu semester, dalam satu tahun. Itu harus dibicarakan. Ya. Seringkali kita jarang sekali kita berbicara kepada orang tua tentang kebutuhan murid, kebutuhan anaknya, capaian belajar apa yang realistis dicapai oleh seorang anak. Nah, tentu itu kan berbeda-beda. Jadi memang perlu ngajak bicara kepada masyarakat sih. Pertanyaan dari Pak Hidayat sama penguasaan kompetensi oleh murid ditentukan oleh guru, disahkan oleh kepala satuan pendidikan. Ya. Caranya gimana? Caranya kalau tadi dengan asesmen Merdeka Belajar berbasis kinerja. Asesmen sumatif yang komprehensif. Tidak hanya mengukur penguasaan materi atau penguasaan teks yang ada di bahan ajar, tapi memperagakan suatu kompetensi sehingga bisa diverifikasi bahwa memang mereka sudah menguasai kompetensi tersebut. Ya, jadi menggunakan angka-angka gitu ya. Yang berikutnya dari Bu Dini. Apakah ada dampak yang akan diterima sekolah jika tidak menggunakan kurikulum Merdeka Belajar? Tidak ada dampaknya. Sampai tahun 2024, kurikulum Merdeka itu sifatnya pilihan. Karena pilihan, maka tidak ada dampak, tidak ada konsekuensi apapun. Jadi kalau masih kesulitan untuk menerapkan kurikulum Merdeka, tidak ada kewajiban untuk menerapkan. Itu ya Bu Dini ya. Ini dari Sekjen FDN. Bagaimana, apakah sudah menghapus sistem ranking? Jadi teman-teman, sistem ranking di sekolah itu sebenarnya sudah dihapus sejak dahulu kala. Saya ingat betul itu ada surat edaran menteri yang melarang guru-guru mempunyai sistem ranking. Tetapi sistem ranking memang masih jadi favorit masyarakat. Pada masa lalu juga masih dipakai sebagai pendekatan untuk mengintervensi sekolah. Jadi sekolah yang satu dibandingkan dengan sekolah yang lain. Wah, sekolah ini, sekolah yang ranking satu, yang bagus-bagus. Ya. Itu di kurikulum Merdeka, termasuk di rapor pendidikan, pendekatan-pendekatan itu sudah tidak disarankan. Karena teruji secara riset, itu juga nggak banyak membantu, teman-teman. Akan lebih banyak membantu ketika kita berbicara ketika kita membandingkan capaian belajar bisa ya. Jadi lebih efektif membandingkan dengan ranking atau dengan capaian orang lain. Sebenarnya belajar itu akan lebih efektif kalau kita membandingkan capaian hari ini dengan capaian sebelumnya. Membandingkan capaian yang sudah kita capai hari ini ke capaian yang akan kita capai di masa yang akan datang. Ya, jadi bukan sombong-sombongan gitu ya menghadapi sekolah yang lain, tapi justru bagaimana kita berprogres ya, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan itu juga sudah ada di kurikulum di rapor pendidikan, teman-teman. Di rapor pendidikan kalau teman-teman lihat tidak ada ranking juga. Jadi sekolah itu juga tidak di ranking, sekolah itu tidak dipaksa, dipermalukan dan segala macam ya. Rapor pendidikan itu lebih pada memberikan informasi kepada kita tentang apa yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Bu Wahyu Hasanah, butuh berapa lama murid kita bisa seperti kondisi ini? Kondisi seperti apa Bu Wahyu ya? Tolong dijelaskan lebih lanjut. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak, Pak Buki. Ya, salam. Ya, itulah tadi yang kata Bapak kalau sudah pakai yang merdeka nanti
murid tidak perlu disuruh lagi untuk belajar, kemudian tidak hanya satu buku yang dibaca. Nah itu kira-kira butuh waktu berapa lama dengan kondisi menggunakan kurikulum yang ada sekarang untuk bisa sampai anak-anak itu bisa sampai seperti itu loh. Terima kasih. Iya, siap. Terima kasih Bu Wahyu. Berapa lama? Kalau kita efektif prosesnya 2 tahun bisa Bu. 2 tahun. Ya, tapi tadi catatannya kita mengelola manajemen kelas Merdeka Belajar, menggunakan kesepakatan kelas, komunikasi positif, menggunakan strategi pengelompokan yang efektif, melakukan penataan tata ruang yang baik, itu 2 tahun akan tercapai. Oke Bapak, terima kasih. Ya. Selama-lamanya ya. Tetapi kalau Bu Wahyu bisa menerapkan kesepakatan kelas aja deh. 1 semester itu udah berubah Bu. Oh iya. Kelas. Iya. Ya. Sementara ini Pak, mungkin hanya beberapa guru yang menerapkan seperti itu. Apakah itu bisa tercapai juga kalau misalnya secara komunitas guru di sekolah atau belum menerapkan sekolah itu apa bisa seperti itu Pak? Ya, kalau bisa Bu. Cuman mungkin waktunya lebih menjadi 2 kali lipat. Jadi mungkin butuh waktu setahun. Karena kan nanti murid itu kan niteni itu apa ya? Melihat polanya. Oh, kalau Bu Wahyu yang ngajar, pasti kita diajak bicara. Pasti nanti dibikin kesepakatan kelas, enak, kita bisa menyampaikan aspirasi. Nanti kita bisa sama-sama menjaga suasana kelas. Itu nanti butuh niteni. Jadi mereka butuh 1 semester lagi untuk mengubah perilakunya. Tapi kalau lebih banyak guru, itu nanti akan lebih, pesannya itu akan lebih jelas, akan lebih clear ke anak-anak. Oke, Pak. Semangat ya Bu Wahyu ya. Oke. Bismillah. Terima kasih. Oke. Ya Pak Buki, ada yang resen apa boleh open mic? Silakan. Masih. Oke. Silakan Bu Vero. Silakan Bu Vero. Ya. Bu Vero raise hand, apakah ada yang mau didiskusikan Bu? Oke, kita lanjut aja ya Pak Buki gitu mungkin. Oke. Ya. Ini udah banyak juga di chat ini. Ya, dari Bu Murti. Bagaimana cara menentukan peserta didik sudah mencapai standar jika pada kurikulum Merdeka itu sudah tidak menerapkan KKM? Pertanyaan saya balik Bu. Apakah pencapaian KKM 85 itu sudah bisa menjadi bukti bahwa murid kita sudah menguasai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran? Maksudnya gimana, Pak? Ya, pertanyaannya saya balik. Kalau kita pakai KKM, semisal, kalau murid kita mendapatkan nilai 85 sesuai dengan standar KKM yang ditetapkan, apakah itu jaminan murid-murid kita sudah menguasai kompetensi? Belum tentu, Pak. Kalau memang kita melakukan penilaian secara objektif, Pak, artinya kita tidak melakukan misalnya penambahan nilai pada peserta didik. Saya rasa ketika peserta didik menunjukkan hasil pada saat kita melakukan asesmen lalu anak bisa mencapai hasil sesuai dengan standar KKM yang telah kita tetapkan, bahwa itu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa anak-anak sudah menguasai kompetensi ini. Saya rasa seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan lanjutannya, Bu. Apa sih bedanya kompetensi yang dapat nilai 85 dengan nilai 83? Ya, itu kan tergantung dari rentang nilainya. Mungkin ini kan dalam penilaian yang kita lakukan kalau di kurikulum 2013 ya Pak, itu kan memang ada rentangannya, ada soal-soal barangkali atau ada
tugas-tugas yang diberikan, lalu kan kita berdasarkan pada angka-angka yang dicapai anak peserta didik. Jadi sehingga saya tidak bisa memberikan penjelasan apa perbedaan antara 83 dengan 85 karena yang kita lihat itu adalah hasil jawaban dari peserta didik. Nah, hasil perolehan nilai, Pak. Iya, betul, Bu. Jadi kuantifikasi itu sebenarnya bukan pendekatan kompetensi base. Ya, itu peninggalan masa lalu yang masih kita pertahankan per hari ini. Ya. Ya kalau pendekatannya kita kompetensi base mulai dari KBK tahun 2004, ya penilaiannya itu cukup dengan bahwa murid ini sudah menguasai kompetensi, murid ini sudah mahir menguasai kompetensi, murid ini masih belum memadai penguasaan kompetensinya. Itu sebenarnya sudah cukup. Nggak perlu sampai serumit membuat kuantifikasi dalam bentuk KKM. Jadi tetap kok. Jadi bukan berarti kita nggak ada standar, cuman kita meninggalkan pendekatan kuantifikasi yang seringkali tidak bermakna itu ke pendekatan yang berbasis kompetensi. Standarnya apa? Tujuan pembelajaran, CP-nya. Jadi apakah murid sudah bisa memperagakan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan? Kalau sudah bisa, ya berarti dia sudah menguasai kompetensinya. Kalau bisanya itu sangat terampil, mahir, berarti dia sudah mahir. Nah, pendekatan yang sama juga nanti akan digunakan untuk guru, Bu. Jadi saya akan tampilkan contohnya ya. Ini sedang proses juga, belum dipakai, tapi pendekatan ini akan bisa menggambarkan bagaimana pendekatan berbasis kompetensi ini. Jadi seperti ini. Nah, saya share dulu. Karena ya sama, uji kompetensi guru pun juga salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Pakai kuantifikasi. Yang kuantifikasi itu nggak bermakna buat kita. Antara dapat 40, dapat 50, dapat 60, artinya apa? Itu nggak clear. Nah, kalau pendekatannya kompetensi seperti ini, Bu. Ini saya mengambil dari Perdirjen 6565 tentang model kompetensi. Nah, jenjang kompetensinya nih, yang di bawah. Berkembang, layak, cakap, mahir. Ya. Jadi cukup seperti ini aja sebenarnya. Jadi kalau ini kan kompetensi guru ya. Jadi nanti guru bisa melakukan penilaian diri terhadap diri sendiri. Sebenarnya levelnya berkembang atau masih layak, atau sudah layak, atau sudah cakap, atau sudah mahir. Bisa juga dinilai oleh orang lain. Bisa dinilai oleh sesama guru, bisa dinilai oleh atasan, kompetensinya itu di mana. Tapi cukup ini sebenarnya. Cukup apakah, jadi misal kalau dia sudah bisa memperagakan berbagai strategi, sebentar. Cukup bangunin Mbak Rosa. Waduh. Oh, alangin thank you loh. Teman-teman. Oke. Jadi semisal kalau seorang guru sudah bisa memperagakan berbagai strategi komunikasi yang positif, sudah melibatkan murid dalam membuat kesepakatan, membuat kebiasaan kelas, sehingga lingkungan belajar yang aman dan nyaman, maka guru tersebut sudah menguasai kompetensi pada level layak. Dan itu memang perlu dibuktikan, ada evidence-nya. Ya. Nah, cukup seperti ini sebenarnya. Jadi tetap ada standar, tetap ada ukuran-ukurannya, tapi tidak serumit dikuantifikasikan. Gitu aja sih. Jadi bukannya anti standar ya teman-teman ya. Tapi ya standar itu ya digunakan sebagaimana perlunya. Relevan, bermakna, dan berguna untuk kita semua untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Gitu ya Bu Murti, semoga jelas. Nah, nanti apakah layak itu gimana caranya? Nanti sekolah bisa bikin sendiri. Boleh. Oke, saya bertanya lanjutnya. Buang ke tong sampah. Bisa nggak? Buang. Ada kapan? Kapan? Sampah buang. Ke waca buang. Oke, dari ya.
Gini Pak, kurikulum Merdeka ini salah satu yang ditekankan itu kan diferensiasi ya. Halo. Nah, saya belajar sedang mencoba menerapkan, cuman ketika kita mengajar 5 kelas atau 6 kelas, saya bukan menang kalah, tapi saya clearkan antara Pak Irma dan kepala sekolah. Halo, tadi Pak siapa ya? Pak Muhammad Faid, ya. Oh iya, tentang strategi diferensiasi itu Pak, ketika kita mengajar di banyak kelas. Nonton untuk pengumuman. Yang lainnya dimut ya. Oke, silakan Pak. Ketika kita mengajarnya itu 5 kelas atau 6 kelas gitu, sedangkan per kelas itu misalkan 25 anak, seperti apa strategi yang biasa dilakukan, yang sudah mencoba mempraktekkan, atau apakah ada data yang sementara ini sudah maksimal kapasitas guru itu sebetulnya sekian berdasarkan riset gitu, untuk bisa menerapkan diferensiasi secara optimal gitu. Terima kasih. Itu pertanyaannya Pak Buki. Ya, terima kasih Pak Faik. Jadi saya mau klarifikasi dulu. Pertama, diferensiasi pembelajaran bukan berarti memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Ya, kalau itu namanya individualisasi learning, individualized learning. Ya, jadi diferensiasi pembelajaran bukan individualized learning, bukan pemenuhan belajar setiap murid. Itu satu. Jadi karena kalau harus memenuhi kebutuhan belajar setiap murid, itu juga pasti gurunya yang akan setengah mati. Yang kedua, diferensiasi pembelajaran bisa dilakukan apabila kita melakukan asesmen diagnosis dan menganalisis hasilnya. Dari hasil asesmen diagnosis nanti akan kelihatan kok. Jadi sama seperti seorang dokter yang harus merawat 30 orang pasien di satu bangsal. Dicek dulu hasil labnya. Dari situ nanti kondisinya kan beda-beda. Sama-sama sakit perutnya, sama-sama COVID-nya, tapi kan beda-beda. Mana yang perlu alat bantu pernapasan, mana yang nggak perlu alat bantu pernapasan. Itu kan beda. Jadi itu dulu. Jadi kita harus punya data asesmen diagnosisnya. Kalau tidak punya data hasil asesmen diagnosisnya, itu kita akan kesulitan untuk melakukan diferensiasi pembelajaran. Yang ketiga, diferensiasi pembelajaran bisa dilakukan sesederhana kita memberikan pilihan-pilihan pembelajaran atau pilihan tantangan belajar yang berbeda. Misal, kita akan mengajarkan tentang sejarah Majapahit, gitu ya. Maka nanti kita bisa diferensiasikan, bisa diferensiasi di kontennya. Artinya kemudian Majapahit itu kita pilah-pilah kontennya. Ini ada budaya Majapahit, politiknya Majapahit, perekonomiannya Majapahit. Dipecah jadi 3. Dan kemudian kita membagi murid-murid menjadi 3 konten yang berbeda. Yang suka dengan budaya masuk belajar tentang budaya, yang suka politik masuk ke belajar politiknya, yang suka ekonomi belajar tentang ekonominya. Kemudian mereka diminta untuk saling sharing. Jadi setelah mereka mempelajari masing-masing, nanti mereka diminta untuk saling sharing. Jadi satu kelas juga akan menguasai tentang Majapahit secara utuh, meskipun penekarannya berbeda sesuai dengan minatnya. Yang kedua, bisa dilakukan diferensiasi dengan cara belajarnya. Ya. Cara belajarnya gimana? Cara belajarnya kita bisa diferensiasikan dengan yang pertama menyediakan buku.
Yang kedua, menyediakan channel YouTube tentang Majapahit. Yang ketiga, menyediakan narasumber yang menguasai sejarah Majapahit, semisal. Nah, nanti dari tiga ini kemudian kita pilih murid itu untuk belajar dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, diferensiasi dalam hal produk belajarnya. Produk belajarnya bisa beda-beda. Ya, yang satu yang mempelajari tentang tadi kan belajar tentang Majapahit. Hasil belajarnya bisa dalam bentuk misal poster, bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk drama, bisa dalam bentuk mengubah lirik lagu dan segala macam. Itu dibedakan dibedakan produknya. Nah, kalau dengan tiga pendekatan tadi, maka sebenarnya diferensiasi itu sederhana kok. Karena tidak harus kalau 25 murid berarti tidak harus 25 cara belajar. Cukup 3 cara belajar aja itu sudah seru banget. Itu sudah akan menghasilkan variasi-variasi belajar yang menghasilkan kegembiraan tapi juga meaningful karena bisa disesuaikan dengan minat murid-murid tersebut. Jadi gitu Pak, yang namanya diferensiasi pembelajaran. Semoga jelas ya Pak. Ya baik, terima kasih. Ya. Itu kalau perlu pendalaman Pak, itu di Kampus Guru Cikal ada modul tentang pembelajaran diferensiasi. Kampus Guru Cikal juga sudah menerbitkan buku diferensiasi dalam pembelajaran. Di situ nanti bisa dilihat contoh-contohnya bagaimana diferensiasi itu yang praktis gitu ya. Jadi tetap realistis karena kita harus mengelola banyak murid, tetapi tidak tunggal cara belajarnya. Nah, gitu. Seru kok Pak itu Pak. Nanti singkat-singkat kita di situ. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Buki. Ya, siap. Bu Rosita Agnes, kami di SMK harus mengejar kompetensi yang menjadi standar industri. Oke. Jadi gini, kembali lagi, bukannya anti standar, Bu Rosita. Yang jadi pertanyaan adalah apakah standar-standar tersebut meaningful, relevan atau tidak. Gitu ya. Tahu kan ya teman-teman, seringkali kayak kita ngejar standar rapor mutu, itu maknanya buat apa sih sebenarnya? Seringkali kita nggak paham kok, rapor mutu itu buat apa, ya kan? Nah, kalau konteksnya tadi SMK, kita ngomong standar industri, ya, nah kita bisa cek di lapangan, apakah memang standar industri itu memang sungguh-sungguh berlaku di lapangan atau tidak. Kalau memang sungguh-sungguh berlaku, ya tidak apa-apa. Dan sepemahaman saya, yang SMK ini yang seringkali membebani SMK itu malah bukan dari standar industri. Yang membebani malah ujian nasionalnya, ya atau ya? SMK itu paling berat kan ya? Sudahlah dikejar ujian nasional, kemudian dikejar juga ujian kompetensi. Dikejar, kalau nggak salah ada 3 masalah ujian teman-teman SMK itu menurut SMK. Nah, ya itu yang sekarang kita pilih, mana yang relevan, mana yang memang bermakna, dan mana yang bukan. Kalau memang relevan dan bermakna, ya tidak apa-apa, itu dikejar. Setahu saya itu nanti yang di SMKPK, CP-nya itu pun juga sudah dikalibrasi dengan industri. Semoga kalibrasinya memang relevan dan bermakna ya Bu. Kalau memang itu relevan dan bermakna, itu akan tetap seru waktu dipakai. Bu Maria Kurniawati, sekolah saya daftar sekolah penggerak. Jika tidak lolos, apakah bisa langsung daftar IKM? Nah, itu timeline-nya saya kurang tahu Bu Maria ya. Timeline-nya seperti apa. Tapi kalau timeline-nya tidak berkesesuaian, ya daftar dua-duanya juga nggak apa-apa sih Bu. Nanti kalau terpilih sebagai sekolah penggerak kan pasti akan menggunakan kurikulum merdeka. Nah, itu yang jadi tanda tanya, Pak. Penutupan IKM kan 31 Maret. Nah, pengumuman sekolah penggerak kan 4 April. Nah, tadi penjelasan Pak Buki kan kalau
tanggal 4 itu juga dibuka untuk revisi gitu kan? Ya, pendaftaran IKM diperpanjang sampai 30 April, Bu. Oh alah, ya siap-siap. Hmm. Ya, Jadi ya. nanti gampang, kalau nggak lolos langsung daftar aja. Ya, siap Pak, siap. Makasih Pak. Ya, apakah untuk sekolah penggerak maupun untuk sekolah pada jalur mandiri, penerapannya itu hanya untuk PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10. Penerapan kurikulum merdekanya. Menjawab pertanyaannya Bu Erma Alfi. Bundo Ulfa, jadi gini Bundo Ulfa, Bindo Ulfa. Jadi gini, kan untuk implementasi kurikulum merdeka itu kan ada 3 pilihan, mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Kalau masih ragu-ragu untuk menyusun perangkat sendiri, masih bingung, pilihlah mandiri berubah. Karena di mandiri berubah, teman-teman disediakan perangkat-perangkat ajar yang tinggal pakai. Nah, jadi bisa langsung dipakai, nggak perlu bikin menyusunnya. Nanti kalau sudah 1 tahun ini mandiri berubah sudah lancar, tahun depan mungkin bisa naik level ke mandiri berbagi, baru kembangkan sendiri perangkat ajarnya. Jadi enaknya gitu teman-teman. Jadi kalau masih bingung, pakai dulu perangkat ajar yang sudah disediakan. Kalau sudah mahir, naik level, bikin sendiri. Makanya serunya kurikulum merdeka justru di situ teman-teman. Sesuai dengan kemampuan dan kesiapan kita. Oke, Bu Heni dari Ponorogo. Jika sekolah sudah mendaftar kurikulum merdeka kategori mandiri berubah, kemudian setelah beberapa waktu ingin memilih kategori mandiri, mandiri berbagi, apakah bisa? Bisa Bu Heni, nanti setiap 3 bulan akan ada penyebaran survei umpan balik, setiap tahun juga nanti ada updating statusnya. Ada update statusnya. Jadi silakan nanti disesuaikan statusnya. Kalau sudah siap naik level ke mandiri berbagi, tinggal di upgrade, tinggal diubah statusnya. Oke, Pak Ali Motohar. Bagaimana penggunaan buku? Apakah buku berganti? Ya, sama. Jadi prinsipnya gini, selama bukunya itu relevan dengan capaian pembelajaran, buku apapun bisa dipakai. Ya, saya mengenal sejumlah sekolah yang sama sekali tidak menggunakan buku teks dan baik-baik saja muridnya. Bahkan muridnya kompeten-kompeten. Kenapa? Karena guru dan sekolahnya meskipun tidak menggunakan buku teks, tapi memilih sumber belajar yang tepat, yang relevan, yang membantu muridnya untuk belajar. Jadi kata kunci sebenarnya itu. Nah, tapi kalau memang bingung untuk mencari sumber belajar yang lain, buku ajarnya pun juga disediakan oleh kementerian. Sudah bisa diakses per hari ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung menilai buku belajarnya lebih bagus atau tidak. Kalau yang saya dengar ramai di Twitter, buku kurikulum Merdeka Belajar jauh lebih bagus. Bukunya bisa diakses di platform Merdeka Mengajar. Bisa di-download di Google Play atau dibuka di website, di laptop. Gitu ya, Pak Ali, untuk bukunya. Apakah penilaian harian sampai penilaian akhir semester akan berubah? Iya, berubah. Tapi bukan berubah secara teknisnya, berubah secara semangatnya. Di kurikulum 2013, teman-teman, namanya penilaian itu sangat jahat sekali. Maaf ya, saya sebut jahat ya. Karena semua penilaian di kurikulum 2013 itu menentukan nilai akhir. Baru belajar beberapa minggu di awal aja, itu benar ada penilaian, dan penilaiannya itu sudah mempengaruhi nilai akhir. Buat saya itu jahat banget itu. Ya, kenapa? Karena yang kita pelajari di pedagogik, yang namanya asesmen itu, yang di awal-awal itu
adalah asesmen yang sifatnya formatif. Yang namanya formatif itu tidak mempengaruhi nilai akhir. Asesmen yang hasilnya digunakan oleh murid dan guru untuk melakukan perbaikan pembelajaran, untuk mencari tahu apa sih yang sudah dikuasai, apa yang belum dikuasai, untuk mencari tahu mana cara belajar yang efektif, mana cara belajar yang tidak efektif. Nah, di kurikulum 2013 itu tidak ada kesempatan untuk melakukan asesmen formatif. Semua penilaian harian, atau yang mingguan, yang tengah semester, akhir semester, semuanya itu mempengaruhi nilai akhir. Nah, di asesmen di kurikulum Merdeka, guru itu mempunyai kemerdekaan untuk menentukan dan merancang asesmennya sendiri. Ya, tapi arahannya disarankan melakukan asesmen diagnosis, diperbanyak asesmen formatif, dan melakukan asesmen sumatif yang komprehensif. Asesmen sumatifnya itu jangan cuma multiple choice. Kalau multiple choice itu tidak bisa menggambarkan kompetensi, hanya menggambarkan penguasaan materi. Multiple choice bisa dipakai di diagnosis, bisa dipakai di formatif. Ya. Kalau ujian sumatif yang mempengaruhi nilai, hendaknya yang asesmen yang komprehensif. Ya. Sehingga memang memberikan kesempatan pada murid memperagakan kompetensi yang sudah dikuasainya, bukan memperagakan hafalan materinya, gitu ya. Mbak Heru, madrasah sudah ikut kok, sama, atau kebijakannya sama. Juga sudah bisa langsung mendaftar di halaman kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Oke, wah. Nah, ini pertanyaan dari Bu Elda. Ya, Bu Elda ini kayaknya masih bingung implementasinya, langkah per langkahnya seperti apa. Ya, ini mungkin jadi catatan juga buat teman-teman kampus Guru Cikal ya, untuk bikin modul atau setidaknya panduan tentang langkah-langkah mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Gitu ya Kak Amel ya. Nanti Bu Elda, nanti silakan tagih lagi webinar dari kampus Guru Cikal untuk menjelaskan langkah-langkah implementasinya secara teknisnya. Ya, yang untuk sesi hari ini kita masih belum bisa membahas soal itu. Tapi ini masukan bagus, nanti akan ditindaklanjuti. Nggak tahu, mungkin setelah Lebaran kali ya. Kan penutupan pendaftaran itu kan sampai 30 April, Lebarannya itu tanggal berapa ya? Pokoknya akhir April kan Lebaran ya. Nah, setelah itu nanti akan ada ini yang ada webinarnya. Saya nggak tahu apakah nanti kampus Guru Cikal atau kampus Pemimpin Merdeka yang akan bikin webinarnya. Tapi nanti dari kami akan siapkan. Terima kasih Bu Elda. Oke, Bu Sisilia bertanya soal jika kurikulum boleh memilih, apakah nanti tidak ada kesenjangan yang lebih besar antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain? Ya, ini make sense, tapi sebenarnya tidak teruji di lapangan. Saya mau tunjukkan datanya. Jadi selama ini teman-teman, selama 20 tahun, kita diuji dengan satu ujian yang sama. Betul atau betul? Ujian nasional, ya kan? Menggunakan satu kurikulum yang sama. Betul atau betul? Betul, Pak. Betul ya. Betul, Pak. Pertanyaan, ada kesenjangan atau enggak? Ya, Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Banyak kesenjangan, Pak. Kesenjangan dengan kemampuan yang berbeda, Pak. Nah, pertanyaannya gitu. Pertanyaannya kenapa pakai ujian yang sama, kenapa pakai kurikulum yang sama, malah senjang? Ya kan? Jadi teman-teman, untuk mengejar kesenjangan itu bukan berarti kita harus diseragamkan.
Kalau di masa lalu kan maunya gitu. Kita diseragamkan satu jenis ujian, satu jenis kurikulum. Ya. Enggak. Standarisasi, Pak. Justru untuk mengantisipasi kesenjangan, kita harus melakukan kebijakan yang beragam. Ngerti ya? Iya, Pak. Jadi antara kalau kita ingin semua murid mengalami peningkatan kecepatan lari, ya maka kita nggak bisa pakai satu intervensi yang sama untuk semua murid. Ya, harus ada perlakuan yang berbeda antara murid yang sudah cepat larinya sama murid yang belum cepat. Gitu ya. Nah, sama seperti itu juga. Jadi di kurikulum, meskipun kurikulumnya boleh memilih, ya, tetapi pilihan-pilihannya itu disesuaikan dengan kesiapan sekolah. Kenapa? Karena efektivitas suatu kurikulum kuncinya itu pada kesiapan guru dan tenaga pendidikannya. Makanya yang dikejar sekarang adalah teman-teman milih yang paling siap. Karena kalau nggak siap, pakai yang kurikulum merdeka pun itu juga acak adul, teman-teman. Jadi sarannya jangan memaksakan diri juga. Jadi kalau memang masih siapnya masih menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, tetap stay di sana aja. Jangan bergerak. Tetapi kalau sudah siap untuk berubah, ayo bergerak ke kurikulum merdeka, pelan-pelan. Nanti ekosistem akan bergerak secara pelan-pelan sesuai dengan kesiapan masing-masing. Gitu, teman-teman. Nah, terkait ngomong kesenjangannya itu parah sekali, teman-teman. Ini data yang tadi pagi baru dirilis oleh Mas Menteri. Ini ngeri standar kesenjangan kita. Ya, yang kuning itu, teman-teman, itu adalah capaian belajar murid-murid di Pulau Jawa. Yang merah, yang luar Pulau Jawa. Senjangnya tuh ngeri banget, teman-teman. Ini akibat penyeragaman ujian dan penyeragaman kurikulum. Sampai ngerinya gimana? Bahkan yang literasinya tertinggi di luar Jawa itu hanya setara dengan yang terendah di Jawa. Ngeri kan? Sengeri ini, teman-teman. Ini korban 20 tahun kita lebih atau 50 tahun lebih kita suka dengan penyeragaman. Jadi jangan anti dengan keberagaman, termasuk keberagaman kebijakan, keberagaman kurikulum, keberagaman asesmen, keberagaman strategi pembelajaran. Justru keberagaman itu yang kita butuhkan saat ini. Kenapa? Karena anak kita beda-beda. Setuju, Pak? Setuju. Nah, karena guru kita beda-beda, karena sekolah kita beda-beda. Ya, jadi kita bergerak sesuai dengan kondisi kita. Ya, cari titik optimalnya di mana. Ya, itulah yang akan kita lakukan. Sehingga kalau kepala sekolahnya nyaman, gurunya nyaman, muridnya juga akan nyaman. Dan kalau sudah nyaman, ngejarnya itu akan lebih cepat. Begitu. Oke. Wah, masih banyak pertanyaan, tapi waktunya udah habis, sudah lapar saya. Iya. Wah, ini seru banget ya. Tambah dikit lah, Pak. Tambah dikit. Ini Oke, boleh yang terakhir ya, Pak Buki ya, open mic ya. Oke, silakan Bapak siapa? Bu. Pak Zainuddin. Ya. Iya. Silakan Pak Zainuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Bukik. Akhirnya ketemu lagi nih. Kemarin ketemu di PPN 8 ya. Alhamdulillah. Wah. Kemarin nggak ada kumis, sekarang ada kumis nih. Wah, tambah. Variasi, Pak, biar nggak bosan. Iya, alhamdulillah. Beragam. Saya tertarik dengan slide tadi. Ini saya terpaksa bacakan ini karena ada kalimat bagaimana jika kita tidak ada kesempatan atau mendapat dukungan tersebut. Kemudian hurufnya besar semua nih, huruf kapital semua. Rebut. Kemerdekaan tidak pernah jatuh dari langit, tapi hasil perjuangan.
Nah, ini yang kemudian menarik bagi saya karena tadi Mas Buki kemudian memberikan saran kepada kawan-kawan guru untuk bisa bergabung di organisasi profesi yang kemudian diharapkan dari organisasi profesi guru itu bisa bergerak bersama untuk bisa memperjuangkan apa yang disebut dengan merdeka belajar di satuan pendidikan masing-masing. Jadi sebenarnya tadi harapan saya ada sedikit pencerahan dari Mas Buki terkait bagaimana jika kawan guru yang seharusnya ingin bergerak tetapi tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari sekolah itu lebih konkretnya seperti apa. Betul, Pak, betul. Misalnya ada kawan guru yang ingin melakukan sebuah ide perubahan dan sebagainya, tetapi di sekolah, di satuan pendidikannya itu tidak mendapatkan dukungan yang sepenuhnya. Tetapi ya ini yang perlu pendalaman yang ingin saya dapat dengar dari Mas Buki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Saiduddin pertanyaannya. Tadi pertanyaan penutup ya juga termasuk untuk bagaimana kalau mau mencoba kurikulum merdeka tapi cuma satu guru gitu ya. Oke. Iya Pak, saya alami itu Pak. Ya teman-teman. Jadi pendekatan kita selama ini kan pendekatan struktural, gitu ya. Pendekatan struktural itu apa? Berubah kalau ada keputusan dari atasan. Ya. Berubah kalau ada perubahan regulasi, perubahan kebijakan dari menteri, dari kepala dinas, dari pengawas, dari kepala sekolah, sehingga kemudian semuanya berubah. Nah, tapi teman-teman, proses perubahan itu tidak semata-mata melalui jalur struktural, ya tidak melalui jalur struktural. Bahkan seringkali jalur struktural itu nggak efektif. Ya, kita tahu bahwa ujian nasional itu kan juga banyak dikadali kan di lapangan, ya kan, banyak dikadali di lapangan. Kenapa? Ya karena ujian nasionalnya ya seperti itulah, tidak berpihak pada murid, tidak berpihak pada guru, tidak berpihak pada sekolah. Ya para pelakunya kemudian ngadali. Bisa kan dimanipulasi? Bisa, selalu ada jalan manipulasi itu. Nah itu jadi itu contoh bagaimana pendekatan struktural tidak selalu efektif. Ya, saya seringkali melihat gitu. Banyak sekali pendekatan struktural kita itu tidak efektif. CBSA contoh lain, cara belajar siswa aktif itu pembelajaran struktural sudah ditetapkan jadi kebijakan dan segala macam. Tetapi praktek di ruang kelas ya tidak. Praktek di kelas justru menjadi CBSA yang lain. Catat buku sampai habis, gitu kan? Itu kan juga bagaimana bentuk kegagalan perubahan ekosistem pendidikan melalui jalur struktural. Nah, ketemunya di mana? Ya, jadi perubahan yang saya percaya justru lahir dari praktek-praktek yang ada di lapangan. Ya, praktek-praktek yang ada di lapangan kemudian diperkuat dan diperkuat dan kemudian dilembagakan melalui regulasi. Nah, jadi regulasi seharusnya menjadi obat kuat praktek yang ada di lapangan. Ya. Karena kalau regulasi itu tidak memperkuat praktek yang ada di lapangan, tidak akan pernah berhasil. Karena nanti kebijakannya itu kayak ngawang-ngawang gitu loh, tidak membumi. Tapi kalau dia jadi penguat dari praktek yang ada di lapangan, dia akan berhasil. Karena memang sudah teruji di lapangan, tinggal diperkuat, diregulasi, sehingga dan diperluas. Nah, tantangannya kemudian adalah bagaimana menciptakan bagaimana menciptakan praktek-praktek baik tersebut. Nah, kuncinya adalah pada guru. Justru kuncinya ada pada guru. Bagaimana guru melakukan terobosan-terobosan, melakukan praktek-praktek di kelasnya masing-masing, yang kemudian kalau sudah teruji, kemudian dipromosikan. Nah, kok bisa Pak? Emang bisa ya bikin terobosan di kelas? Bisa kok. Ya. Kepala sekolah, pengawas, itu kan tidak tiap hari masuk ke kelas kita ngawasi kan? Ngawasinya berapa kali sekali sih? Berapa bulan sekali sih? Kan jarang-jarang. Ya nanti kalau pas ngawasi ya kita berbuat baik-baik lah.
Kita ganti RPP-nya pakai RPP yang sesuai kemauan atasan gitu ya. Intinya Pak, intinya ada ruang otonomi di guru untuk melakukan eksperimentasi terobosan sampai menemukan praktek baiknya. Nah, praktek baik itu yang kemudian didokumentasikan dan dipromosikan. Nah, kalau harusnya idealnya praktek baik itu dipromosikan oleh kepala sekolah dan pengawas, gitu kan, untuk agar diketahui oleh semakin banyak guru, semakin banyak sekolah. Tetapi kalau fungsi kepala sekolah dan pengawasnya tidak berjalan, maka opsinya adalah di organisasi profesi. Ya. Jadi organisasi profesi yang bisa mempromosikan praktek-praktek baik tersebut melalui jalurnya sendiri, jalur komunitas, tidak jalur struktural. Memberi panggung pada guru-guru yang melakukan praktek baik tersebut. Dan termasuk kalau kita bisa bareng-bareng kolaborasi antar organisasi profesi, kita kemudian bisa melakukan advokasi itu ke dinas pendidikan daerah, ke kementerian, itu yang kita lakukan. Jadi dari praktek baik, kita menuntut perubahan atau penyesuaian regulasi. Nah, jadi enak Pak. Jadi kita sudah punya kunci suksesnya gitu kan ya. Nah, setelah itu baru masuk advokasi, sosialisasi ke dinas, sosialisasi ke kementerian. Tapi ujung-ujungnya awal mulanya adalah praktek baik yang dilakukan oleh guru-guru. Nggak usah khawatir teman-teman, tidak semuanya kok. Saya yakin teman-teman tahu lah. Kalau sistem seperti ujian nasional aja bisa kita kadalin, ya apalagi kepala sekolah atau pengawas yang buruk, ya pasti bisa lah. Saya nggak tahu caranya, teman-teman yang lebih lihai. Itu Pak Zainuddin. Terima kasih Mas Bukik, luar biasa penjelasannya. Ya, oke. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang memang kepala sekolahnya mempunyai penilaian yang berbeda, ya, merasa sekolahnya masih belum siap untuk kurikulum merdeka, bukan berarti rekan-rekan guru tidak bisa mempelajari, tidak bisa mempraktekkan kurikulum merdeka. Teman-teman tetap bisa, teman-teman tetap punya kemerdekaan untuk belajar dan menerapkan kurikulum merdeka. Tapi memang lingkupnya tidak seluas kalau kepala sekolahnya mendaftarkan. Ya. Setidaknya di sekolahnya bisa. Setidaknya bisa belajar dulu asesmen diagnosisnya. Setidaknya belajar dulu soal diferensiasi pembelajarannya. Sehingga nanti kalau ketemu dengan kepala sekolah yang siap mendaftarkan sekolahnya untuk kurikulum merdeka, teman-teman jadi yang paling siap dibandingkan guru-guru yang lain. Kan keren. Wah, ternyata ini diam-diam guru ini ternyata sudah siap, sudah punya jam terbang asesmen diagnosis, sudah pernah melakukan diferensiasi pembelajaran. Gitu ya. Jadi mari kita rebut kemerdekaan, belajar, karena guru belajarlah yang layak untuk mengajar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf bila kata-kata saya seringkali menohok-menohok. Tapi semoga semuanya berbuah kebaikan. Bukan hanya untuk kita, tapi jauh lebih penting lagi buat murid-murid kita. Terima kasih, selamat sore. Saya kembalikan lagi ke Kak Amel. Iya, terima kasih Pak Buki.